Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Keputusan. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Rahul, yang kedua Riki Aji Pamungkas, yang ketiga Sabrina Fitri, yang keempat Cindy Elisa Anggraini. 1. Pengertian keputusan. Definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman bisnis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Yang kedua ada tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong karena terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: nomor 1, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Nomor 2, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang selanjutnya, keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Selanjutnya, di sisi lain, Simon tahun 1960 mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Intelligence, 2. Design, 3. Choice, 4. Implementasi. Secara lebih dalam, beliau menegaskan bahwa intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Design adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Yang ketiga yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram sangat dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Dalam realita, keputusan terprogram mampu diselesaikan di tingkat lini paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan keputusan dari pihak sangat terkait, seperti para middle dan top manajemen. Jika dibutuhkan, keterlibatan middle manajemen ini hanya pada penelusuran beberapa bagian teknis. Contoh keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP Standard Operating Procedure yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pekerjaan di lapangan para bawahan sudah dapat mengerjakannya secara baik, apalagi jika disertai dengan buku panduan operasionalnya. Adapun yang terjadi persoalan jika para bawahan belum mengerti secara benar. Misalnya ada beberapa bagian yang tidak terjelaskan pada buku panduan, dan biasanya apa yang tidak terjelaskan pada buku panduan tersebut, maka di waktu yang akan datang akan dilakukan revisi atau semacam penyempurnaan konsep. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu 1. Termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan.
kedua, sumber informasi baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia, serta informasi diterima adalah dapat dipercaya. Pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan program ini hingga tuntas, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. 5. Dan lain-lain. Keputusan tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan terprogram, keputusan tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Karena itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Pada pengambilan keputusan tidak terprogram adalah kebanyakan keputusan yang bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top manajemen dan para konsultan dengan tingkat skill tinggi. Contoh keputusan tidak terprogram adalah kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membuat dampak besar bagi organisasi. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Lahirnya suatu keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran, hingga akhirnya terjadi suatu pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat dimana kita sepenuhnya memilih kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat dimana sesuatu di luar diri kitalah yang menentukan apa yang akan terjadi. Artinya, kendali di luar kemampuan kita. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih suatu alternatif, melaksanakan alternatif, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan ini dapat dilihat pada gambar pengambilan keputusan berikut ini. Adapun tabel proses pengambilan keputusan. 1. Perumusan masalah. Rasionalitas sempurna, yaitu telah mengidentifikasi suatu masalah organisasi yang penting dan relevan. Rasionalitas terbatas, suatu masalah yang tampak mencerminkan kepentingan dan latar belakang manajer ini telah teridentifikasi. Kedua, identifikasi kriteria keputusan. Semua kriteria telah teridentifikasi. Rasionalitas terbatas, telah teridentifikasi serangkaian terbatas kriteria. Yang ketiga, alokasi bobot pada kriteria. Rasionalitas sempurna, semua kriterianya dievaluasi dan diberi jangka dalam rangka pentingnya bagi tujuan organisasi tersebut. Rasionalitas terbatas, telah dibangun suatu model sederhana untuk menilai dan meningkatkan kriteria tadi. Dari keterangan pengambilan keputusan itu sangat mempengaruhi penilaian tadi.
Yang keempat, pengembangan alternatif. Rasionalitas sempurnanya telah dikembangkan secara kreatif suatu daftar lengkap secara alternatif. Rasionalitas terbatasnya telah teridentifikasi serangkaian terbatas alternatif yang serupa. Yang kelima, analisis alternatif. Rasionalitas sempurnanya segala alternatif dinilai dengan kriteria keputusan tersebut serta bobot-bobotnya, konsekuensinya setiap alternatif itu diketahui. Rasionalitas terbatasnya mulai dengan suatu keputusan disukai, alternatif tadi dinilai dari satu demi satu dengan kriteria keputusan itu. Yang keenam, penilaian salah satu alternatif. Rasionalitas sempurnanya memaksimalkan keputusan-keputusan dengan hasil ekonomi paling tinggi dari segi tujuan organisasi tersebut, itulah yang dipilih. Rasionalitas terbatasnya, keputusan yang memadai pencarian tersebut berlanjut sampai ditemukan suatu yang memuaskan dan mencukupi pada waktu itu suatu pencarian berhenti. Yang ketujuh, implementasi alternatif. Rasionalitas sempurnanya karena keputusan tersebut maksimalkan peluang mencapai satu-satunya tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Semua anggota organisasi akan menerima pemecahan itu. Rasionalitas terbatasnya, pertimbangan politik dan kekuasaan akan mempengaruhi sambutan dan keterlibatan dalam keputusan tadi. Yang kedelapan, evaluasi. Rasionalitas sempurnanya hasil keputusan tadi secara objektif dinilai dengan masalah aslinya. Rasionalitas terbatasnya, pengukuran dari hasil keputusan itu jarang sedemikian objektif sehingga menghasilkan kepentingan dari penilaiannya. Kemungkinan eklasi sumber-sumber pada komitmen terdahulu, ada kegagalan sebelumnya dan bukti nyata bahwa alokasi sumber itu tidak terjamin. Perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan, yaitu 1. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau historis. 2. Turbulent change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya, bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu, seperti jatuh dan bergantinya presiden di Irak, baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein ditangkap atau diturunkan posisinya dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan sekutunya. Perlu kita pahami bahwa data keputusan yang terlalu lama sulit untuk dijadikan sebagai data prediksi ke depan. Dan jika ke depan terlalu jauh untuk diprediksi, maka ketepatan atau tingkat akurat prediksi juga menjadi bagian yang diragukan hasilnya. F. Kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal, serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan keilmuan yang dipakai di sini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut.
jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ilmu ekonomi, teknik kedokteran, dan sosiologi, maka itu harus berlandaskan pada asas-asas dan aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan. Dengan maksud nantinya selalu saja keputusan tersebut berpatokan dan tetap berada pada koridor ilmu yang bersangkutan. Ini ditunjukkan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya, di mana kita mengetahui bahwa kekacauan yang sering timbul adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan keleluasan bergerak secara independen sesuai dengan garisnya, dan ini berdampak pada pembentukan keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme. G. Solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu 1. Menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. 2. Menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh. 3. Menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan bersifat tidak jelas dan tidak tegas, sehingga para pihak baik karyawan dan lainnya sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. 4. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Dengan pertimbangan 4 fungsi manajemen ini, diharapkan keputusan yang dibuat menjadi lebih seimbang atau balance. Dalam tabel disajikan 2 metode solusi pengambilan keputusan. Metode ilmiah dan pengambilan keputusan manajemen. Metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah pengambilan keputusan. Pertama, rumuskan atau definisikan persoalan. 2. Lakukan penelitian. 3. Kembangkan hipotesis. 4. Uji hipotesis. 5. Analisis hasil. 6. Tarik kesimpulan. Selanjutnya, pengambilan keputusan manajemen. Langkah-langkahnya: pertama, rumuskan persoalan keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, cari alternatif tindakan. Keempat, lakukan analisis alternatif yang fleksibel. Kelima, pilih alternatif terbaik. Terakhir, keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Terima kasih.